Ya silaturahmi juga, dan juga apa ya, etiket baik aja sih untuk istilahnya ngebahas sama-sama. Ada banyak hal lah yang dibahas, bukan cuma itu aja. Ya intinya kita pengen ada solusi yang bisa sama-sama masing-masing pihak tidak dirugikan. Orang berusaha berdamai, foto bareng salah. Nanti orang begini salah, semuanya salah ya, Say. Jadi gini loh netizen ya, nggak apa-apa lah. Orang foto bareng itu kan bukan berarti kembali, bukan berarti apa. Menjalin silaturahmi aja sih, kan ada anak. Nggak mungkin, Virgon pasti komunikasi langsung sama Inara. Yang penting kan anak-anak. Gitu. Kan demi anak-anak sekali lagi, bukan demi mereka, demi anak-anak. Kalau mereka memang tiba-tiba hatinya mau kembali bersama, kita mah nggak pernah menghalangi. Selama itu baik nggak mau orang Saya menghalangi. terutama kan dari kemarin kan saya bicara. Ya. Kalau kalian mau pisah, saya nggak pernah nyuruh kalian pisah. Kalian kalau mau gabung, saya juga nggak perlu nyuruh kalian bergabung. Ya. Terserah kalian berdua. Tapi kalau kalian berpisah, tentunya harus bertanggung jawab dengan segala konsekuensinya. Ya. Kan begitu. Ya. Doa saya sampai detik ini, mudah-mudahan terketuk pintu hatinya kedua belah pihak Ya. kembali. Tapi ya itu urusannya nggak bisa kita paksa. Iya. Gini loh, dari awal kan nggak ada pernah mendukung perpisahan. Nah, mereka sendiri yang menentukan. Pokoknya kalau apapun itu yang terbaik, kalau misalnya mereka bersuara dua-duanya mau pisah baik-baik, ya udah, aku mah ya udah yakin, paling meyakinkan lagi, yakin nggak nyesel. Ya kalau keputusan yang terbaik itu ya udah jalanin aja. Karena kan apapun itu yang ngerasain kan mereka. Meski sudah resmi bercerai lewat putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada 11 November 2023 lalu, namun babak baru drama mantan pasangan Inara Rusli dan Virgon nampaknya menimbulkan persepsi baru tentang agenda pertemuan keduanya yang melibatkan masing-masing dari perwakilan pihak keluarga. Dalam pertemuan itu terlihat Inara didampingi kakak kandungnya, sedangkan Virgon ditemani oleh pamannya. Terlampir pula sebuah caption yang disebutkan oleh Inara dalam postingannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan adanya pertemuan ini, bersama dengan Tulang Anto yang mewakili pihak keluarga besar Virgon, dan abangku Edrian.Rusli mewakili keluarga besarku, menjadi niat baik yang direalisasikan dengan perdamaian kedua belah pihak dengan win-win solution antara aku dengan Virgon. Tanpa adanya campur tangan pihak-pihak yang berkepentingan yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti duduk perkaranya dari kacamata yang adil dan tidak berat sebelah. Ujar Inara. Adanya pertemuan tersebut sontak menimbulkan tanda tanya besar. Terlebih Inara yang menyinggung tentang pertemuan khusus kedua belah pihak untuk mencari solusi tanpa adanya campur tangan pihak lain. Lantas, dengan meminta doa yang terbaik dari pertemuan tersebut, benarkah sejak awal Inara tidak ingin berpisah dengan Virgon? Dan apa pula maksud dirinya menginisiasi pertemuan tersebut? Ya silaturahmi juga, dan juga apa ya, etiket baik aja sih untuk istilahnya ngebahas sama-sama. Ada banyak hal lah yang dibahas, bukan cuma itu aja. Ya ini masih on progress sih. Ya intinya kita pengen ada solusi yang bisa sama-sama masing-masing pihak tidak dirugikan. Ya mungkin salah satunya dengan mencabut laporan polisi ya. Ya sejauh ini sih kalau dari pihak keluarga besar aku ya memang sedari awal kita juga pengennya damai-damai aja. Kita sih harapannya memang pengennya seperti itu ya, karena udah capek juga lah berlarut. Siapa sih yang nggak mau untuk move on gitu loh, dan melanjutkan hidup dan mengembangkan kita punya value gitu. Cuman kan dengan bergulirnya terus kasus ini kan jadi seperti kita udah pengen maju tiba-tiba ditarik mundur lagi, pengen maju tarik mundur lagi. Ya intinya kalau dari pihak aku dan mudah-mudahan dari pihak Vigo juga, dan sejauh ini sih alhamdulillah dia udah punya etiket baik untuk ketemu
bertemu perwakilan dari kedua belah pihak keluarga besar kita gitu. Ya mudah-mudahan ada jalan damai lah istilahnya. Tapi kalau misalnya ya itu kan balik lagi ya, pengambilan keputusan itu kan di pihak kita masing-masing, di aku dan Virgon. Jadi kalau misalkan terlalu banyak orang bersuara dan ngasih arahan yang gimana ya, yang bikin jadi semakin blur, ya aku sih harapannya Virgon tetap mempunyai prinsip. Kalau aku memang dari awal pengen rembuk keluarga aja gitu. Kalau aku ya, nggak tahu kalau yang lain. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gue pada akhirnya tidak menganggap gue anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gue kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Menanggapi upaya yang terus dijajaki oleh pihak keluarga, baik Feby Carol maupun Eva Manurung sempat menuturkan harapannya agar Inara dan Virgon bisa kembali rujuk. Padahal seperti yang diketahui sebelumnya, sejak awal putusan, baik Feby dan Eva kerap memberikan pernyataan menohok terhadap Inara yang dinilai telah membuat kecewa pihak keluarganya atas berbagai tudingan perselingkuhan yang ditujukan untuk Virgon. Tidak hanya itu, Inara juga sempat membeberkan sebuah fakta soal ketidakharmonisan dirinya dengan sosok ibu mertuanya itu. Lantas, benarkah dengan adanya perubahan sikap dan dukungan Feby dan Eva membuktikan adanya sebuah sinyal Inara dan Virgon akan kembali bersatu? Masalah jodoh itu sih rahasia Allah ya. Jadi aku juga nggak mau terlalu banyak berkesimpulan, aku mau terlalu banyak berasumsi. Jadi yang aku jalanin sekarang ini ya fokus aku adalah supaya kasus ini cepat selesai, kalau bisa di jalur yang damai, di luar pengadilan, dan solusinya ya benar-benar yang adil lah buat kita berdua, yang sama-sama nggak saling merugikan. Orang berusaha berdamai, foto bareng salah. Nanti orang begini salah, semuanya salah ya, Say. Jadi gini loh netizen ya, nggak apa-apa lah. Orang foto bareng itu kan bukan berarti kembali, bukan berarti apa. Menjalin silaturahmi aja sih, kan ada anak. Nggak mungkin, Virgon pasti komunikasi langsung sama Inara. Yang penting kan anak-anak. Gitu. Kan demi anak-anak sekali lagi. Bukan demi mereka, demi anak-anak. Satu langkah yang baik. Mudah-mudahan kedepannya tambah baik. Kalau mereka memang tiba-tiba hatinya mau kembali bersama, kita mah nggak pernah menghalangi. Selama itu baik nggak pernah menghalangi. Saya terutama kan dari kemarin kan saya bicara. Ya. Kalau kalian mau pisah, saya nggak pernah nyuruh kalian pisah. Kalian kalau mau gabung, saya juga nggak perlu nyuruh kalian bergabung. Ya. Terserah kalian berdua. Tapi kalau kalian berpisah, tentunya harus bertanggung jawab dengan segala konsekuensinya. Ya. Kan begitu. Ya, doa saya sampai detik ini, mudah-mudahan terketuk pintu hatinya kedua belah pihak Ya. kembali. Tapi ya itu urusannya nggak bisa kita paksa. Iya. Gini loh, dari awal kan nggak ada pernah mendukung perpisahan. Nah, mereka sendiri yang menentukan. Pokoknya kalau apapun itu yang terbaik, kalau misalnya mereka bersuara dua-duanya mau pisah baik-baik, ya udah, aku mah ya udah yakin, paling meyakinkan lagi, yakin nggak nyesel. Ya kalau keputusan yang terbaik itu ya udah jalanin aja. Karena kan apapun itu yang ngerasain kan mereka. Gitu. Terus seandainya pun ini nanti kita kan nggak tahu ya ke depannya, bisa aja masalahnya begini terus bisa dulu terus kembali lagi juga kan nggak bisa aja. Ya itu nggak masalah sih. Mau kembali lagi, mau nggak kembali lagi, mau kawin lagi. Pokoknya selama kita lihat itu positif, selama itu kita lihat
masing-masing bisa pasangan masing-masing nanti bisa memberikan dampak gitu ya, perubahan yang lebih baik, baru kita setujuin. Nggak ada, karena memang aku nggak ada niatan untuk misahin antara cucu dengan neneknya atau antara anak dengan bapaknya. Ya, karena kan nggak ada yang namanya bekas cucu, nggak ada yang namanya bekas anak kan. Jadi ya itu sih, karena emang nggak boleh kan kita pisahin. Itu kan kita memutus tali silaturahmi sama temen aja nggak boleh, apalagi sama keluarga. Baru mau. Tapi Ina juga udah kendor ya kan, karena aku juga udah beraniin diri minta pengen ketemu. Ina bilang ya udah, kemarin itu dia buka usaha kan? Usaha. Mami dari Thailand ya. Bawa oleh-oleh untuk cucu. Karena kemarin Mami bawa oleh-oleh dari Bangkok. Terus Mami untuk cucu, untuk Starla dan lain-lain, ya itu Mami langsung hubungin Inara melalui WA. Nah kata Inara ya nggak apa-apa ketemu cucu, nanti di tempat usahanya yang baru. Alhamdulillah, puji Tuhan Mami udah ketemu kemarin sama anaknya Virgon di rumahnya. Mereka ketemu, ada Starla, ada Ali, ada Balong. Mereka seru-seruan, ketawa-tawa, lepas kangen. Ada sesuatu, Mami kan dari Thailand, dia bawa oleh-oleh untuk cucunya gitu. Mereka udah ketemu. Inara mengizinkan Mami untuk ketemu. Tapi Inaranya nggak ada, ya nggak masalah sih. Yang penting kan mereka udah ketemu. Tapi gue sih belum. Mungkin ya pelan-pelan. Kalau berapa jamnya sih kemarin sih Mami ada mereka makan mie gitu-gitu. Seru-seruannya mungkin hanya beberapa jam aja. Aku pingin ngajak keluar gitu. Keluar tuh jalan-jalan ke wahana anak, tapi kayaknya nggak diizinin Kak, kata Mami. Pelan-pelan. Gue bilang begitu. Ya kalau keluar rumah Inara peraturan ketat. Kalau keluar rumah untuk saat ini belum boleh. Tapi kalau ketemu cuma beberapa jam, ada yang dampingin itu boleh. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi Visit di cumi.com. Teka-teki soal kemungkinan Virgon dan Inara akan rujuk memang masih menjadi hal yang terbilang mustahil bagi sebagian banyak orang. Terlebih, keduanya kini masih terikat dalam satu perkara terkait hak loyalti lagu yang digugat oleh Inara. Meski begitu, masalah ini sejatinya sudah hampir rampung. Usai masalah itu juga masuk dalam poin gugatan sebelumnya yang sudah dimenangkan oleh Inara atas putusan cerai yang dikeluarkan pihak Pengadilan Agama Jakarta Barat. Lantas, benarkah Inara masih berharap agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara langsung dengan Virgon di luar sidang? Ya banyak lah, karena kan kemarin sudah turun gugatan sudah dikabulkan sama hakim, sama pengadilan, tapi kan ada usaha untuk mengajukan banding ya. Ya harapannya mudah-mudahan itu bisa diselesaikan di luar pengadilan lah. Ya alhamdulillah. Aku sih pengennya memang komunikasi itu ya langsung aja gitu, nggak usah harus lewat lawyer atau lewat mana, karena yang namanya lawyer kan ya punya conflict of interest ya, walaupun biar bagaimanapun ya tetap aja namanya kan mereka dibayar ya, jadi bekerja ya berdasarkan profesional aja gitu. Kita bisa sebutkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat kita mendapatkan 50%. Cuma di sini kita tidak ada angka khusus, tapi di sini yang kita ingin melakukan gugatan adalah perbuatan melawan hukum ketika dia melakukan penjualan hak eksklusif itu ataupun hak ekonomi itu secara sendiri tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak gitu sebagai suami dan istri. Seperti itu. Kita ini tidak ada hubungannya, cuma kita tidak ada hubungan secara langsung antara putusan di Pengadilan Jakarta Barat tersebut dengan Pengadilan Negeri ini dengan gugatan kami. Tapi yang bisa kami tarik kesimpulan adalah bahwa majelis hakim sudah menyatakan hak cipta itu merupakan harta bersama gitu. Dan harta bersama itu harus
adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam proses penjualan ataupun pengalihannya. Dari situ kita challenge di sini, kami merasa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat. Terakhir itu kan hasilnya kan itu dalam 12M itu kan hanya beberapa puluh juta aja setiap bulan. Pokoknya intinya kalau di total-total kayak gitu, terus juga maunya juga levelnya yang kayak gitu, itu memberatkan sih. Lebih ke hal yang memang pantas lah, yang layak, yang pantas. Kan nggak mungkin juga Virgon ngelantarin anak-anaknya, pasti juga nanti kan sampai juga ke pendidikan jenjang yang selanjutnya, sampai kuliah, sampai apa gitu. Tapi kalau maunya grade A yang terbaik semuanya terus digini-ginin, ya jujur ya bisa 100M juga dong. Nah, jadi Virgon juga merasa kayak gitu tuh jadi dibuat udah bukan lah mungkin dalam hatinya kan gitu. Kan sekolah itu kan ada berbagai macam kan. Ada juga levelnya yang di sini, ada maunya yang sultan, ada maunya yang apa. Jadi yang sedang aja, yang cocok aja, yang pantas aja sih. Ya kalau dijumlahin diakumulasi dari satu anak 3M terus begini jadi 3 kali 3 9 terus 3M lagi untuk kebutuhan. Menurut aku sih kurang etis lah. Ya. Gitu sih. Yang pantas aja. Gitu, yang pantas aja toh juga kan Inada juga kan udah berkarya gitu kan, udah bisa menghasilkan. Sebenarnya kan saling juga gitu. Pokoknya apa yang menjadi kewajiban Virgon itu yang harus ditepatin, itu yang harus ditanggungjawabin. Lebih dari itu masalah royalti ini kan lagi berjalan, kita serahin ke lawyernya hasilnya apa. Kalau ditanya secara keluarga ya kurang setuju, itu intinya pandangan kita. Alasannya apa tadi kan udah disampaikan. Alasannya itu karena tidak bisa inspirasi itu dijadikan gonogini gitu, dijadikan harta bersama gitu. Inspirasi bisa datang dari siapa dari mana aja. Ketika saya duduk saya lihat wajah situ, kan. situ lagi berantem, saya bikin lagu, masa situ mau klaim sama saya? Gimana main dulu coba nalarnya. Lebih ke ini aja lah, kekeluargaan, duduk bareng. Mungkin kalau Virgon mau ngasih sedikit, Inara dengan caranya yang baik, mungkin dikasih sedikit, tapi putus. Dikasih ini sekali, misalnya 500 juta dikasih, tapi selesai, misalnya ya, tapi tidak untuk seumur hidup, royaltinya berjalan. Itu kebijaksanaan Virgon. Biaya hidup per bulan sih dari Virgon juga udah nanyain rinciannya berapa, cuman belum ada yang gimana sih. Yang 75 juta itu per bulan Virgon setuju dan mampu untuk membiayai. Sejauh ini kalau secara lisan dan chat ya, dia sih setuju aja. Cuman kan lagi-lagi ya dalam mengambil keputusan kan dia ya karena sudah melibatkan beberapa pihak, jadi ya nggak semudah itu dia mengambil keputusan. Dan harapan aku mau seberapapun pihak yang mencoba untuk mencampuri keputusan Virgon, aku harap adalah mudah-mudahan Virgon punya prinsip lah, tetap pada prinsipnya dia aja. Doain aja deh, lagi on progress negotiation. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.